Assalamualaikum anak-anak hebat. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya, supaya bisa tetap semangat belajar di tengah-tengah keterbatasan kita. Ketemu lagi dengan Bu Imas. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang pola bilangan bagian ketiga, yaitu barisan aritmatika dan barisan geometri. Sekaligus ya kita pelajari. Pertama kita belajar barisan aritmatika dulu. Apa sih barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah kumpulan bilangan-bilangan yang mempunyai perbedaan tetap. Apa sih perbedaan? Kita lihat dulu. Di sini ada komponennya. Yang pertama ada U1. U1 disebut juga A, disebut juga suku pertama. Kemudian di situ ada U2, U3, U4, dan seterusnya sampai UN. Sampai suku ke N. Terus apa beda? Beda adalah selisih. Dari U1 ke U2, berapa selisihnya? Kemudian dari U2 ke U3, dan seterusnya. Atau bisa juga ditulis beda sama dengan U2 dikurangi U1, atau sama dengan U3 dikurangi U2, dan seterusnya ya. Nah, kemudian kita belajar bagaimana sih mencari suku ke N. Kalau U1, U2, U3 sampai U5, U6 masih bisa kita terusin manual. Tapi kalau ditanya soal U ke 78, akan membuang waktu kalau kita urut-urutkan. Maka kita cari rumusnya. Gimana cara mencarinya? Kita lihat. Kalau mencari U2, bedanya berapa kali dari U pertama? Yaitu 1 kali. Ya, nih. Ini ada U1. Kalau misalkan kamu mencari U2, berarti kan kamu U1-nya ditambah 1 kali. Beda, gitu. Kemudian gimana cara mencari U3? Berarti U3 berapa kali bedanya dari pertama? Oh, dari U1, U2 itu bedanya 2 kali. Nih, 1, ini 2. Maka U3 sama dengan A ditambah 2B. Kalau dilanjutin, U4 sama dengan 3 kali bedanya. Maka A ditambah 3B. Dan seterusnya, sampai U50 misal. Maka U50 itu sama dengan A ditambah 49B. Kalau ditanya lagi, U150, berarti A ditambah 149B. Berkurang terus ya bedanya 1 kali. Karena udah ada suku pertama yang sekali. Gitu. Lantas kalau misalkan kita buat rumus umumnya mencari UN. Kalau U2 bedanya sekali. Kalau U3 bedanya 2 kali. Kalau U4 bedanya 3 kali. Maka kalau UN bedanya N-nya berkurang 1. Gitu, paham ya? Dipelajari dengan baik supaya ingat. Oke, next. Contoh. Contohnya ada di buku. Di UK1 halaman 34. Nomor 1. Kita lihat. Batang korek api disusun dengan susunan seperti gambar. Kalau kemarin kita belajar konfigurasi objek, kita buat rumus sendiri. Kalau belajar aritmatika, pakai aja rumus yang sudah kita buat barusan. Ditanya, kalau polanya berlanjut terus berapa batang korek api pada pola ke-10? Maka kita lihat dulu. Pola pertama, dia gambarnya ada berapa? Dihitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 6. Nah, pola kedua, kalau mau dihitung semuanya boleh, kalau mau dihitung perbedaannya juga boleh. Ya, kalau ini kan, kalau dilihat dari pola ke-1 ke pola kedua, bedanya cuma yang di ujung belakang ini, 1, 2, 3. Tapi kalau mau dihitung keseluruhan juga boleh. Ya, U2-nya ada 9, U3-nya ada 12. Berarti dari U1 ke U2 atau dari U2 ke U3 perbedaannya adalah 3. Atau dihitung di batangnya paling belakang juga boleh.
Ditanya U10, pakai rumus. UN sama dengan A plus N dikurang 1 kali B. Ditulis saja terus rumusnya biar kamu hafal. Maka U10 sama dengan A ditambah 10-nya dikurang 1, jadi 9. Kali B ya, A-nya 6. 9 kali B-nya 3, seperti itu. Maka jawabannya sama dengan 33. Paham ya? Lanjut. Sekarang barisan geometri. Apa sih barisan geometri? Hampir sama dengan barisan aritmatik, dia terdiri dari susunan bilangan-bilangan. Bedanya, kalau aritmatika itu selisih, bisa ditambah, bisa dikurang bilangannya. Kalau geometri bukan selisih, tapi rasio. Kalau selisih ditambah atau dikurang, kalau rasio dikali atau dibagi. Maka kita punya komponennya U1 sama, suku pertama juga, dari U1 kedua dia punya rasio, bukan punya beda. Nah, apa rasio? Rasio itu adalah perbandingan, bisa didapat dari U2 dibagi U1, atau U3 dibagi U2, dan seterusnya. Ya, boleh nggak U3 dibagi U1? Nggak boleh. Bolehnya harus yang berdampingan, nggak boleh melompat. Ya. Lalu gimana cara mencari suku ke N? Kita lihat, U2. U2 itu rasionya berapa kali? Oh, sekali doang. Maka U2 sama dengan A dikali R. Sekali R-nya. Kalau U3 gimana? R-nya berapa kali kalau U3? Kalau U3, R-nya 2 kali. 1, 2. Maka U3 sama dengan A dikali R dikali R. 2 kali R-nya. R dikali R jadi R kuadrat. U4 berapa? Oh, R-nya 3 kali. Maka A dikali R dikali R dikali R. Jadi A R pangkat 3. Dan seterusnya kalau ditanya U50 berarti R-nya jadi pangkat 49. Berkurang 1 juga sama kayak aritmatika. U150 berarti R-nya pangkat 149 gitu ya. Maka kalau dicari rumus ke N, UN sama dengan A dikali R pangkatnya N dikurang 1. Diingat-ingat ya. Contoh, ada di buku.